Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adam Muiz. Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai website e-commerce yang dibuat menggunakan WordPress, sebuah sistem penjualan sederhana. Nah, jadi di sini merupakan website yang aku buat, sebuah tutorial yang aku dapatkan pada saat kuliah. Di sini disuruh membuat sebuah website penjualan. Nah, ini menggunakan CMS WordPress dan menggunakan beberapa bantuan plugin untuk membuat sistem penjualan ini. Jadi di sini dapat dilihat pada halaman utama, kita bisa mendesain sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini karena penjualan yang aku fokuskan lebih pada jasa daripada produk, makanya saya buat di sini tombol Hire Me, bukan produk atau order. Nah, di sini dapat dilihat mengenai produk dan jasa yang aku tawarkan. Jadi kira-kira sistemnya dapat dibuat seperti ini. Jadi intinya kita membuat semacam marketplace yang sudah dilengkapi sistem transaksi penjualan dan pembelian sendiri seperti Shopee, Tokopedia, tapi untuk penggunaan personal dan dengan sistem yang lebih sederhana. Nah, di sini ada banyak produk yang aku aplikasikan di website ini. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Jadi di sini selain ada produknya, gambar, judul, harga, ada juga ratingnya. Di sini kita bisa membuat rating. Kemudian ada juga untuk menambahkan ke keranjang sistemnya, ada juga untuk menjadikan favorit atau menambahkan ke wishlist. Nah, kira-kira seperti itu untuk produk-produknya kita bisa tampilkan di sini nantinya saat membangun sistem penjualan menggunakan plugin WooMerance. Sebagai contohnya di sini saya akan mendaftar sebuah akun. Jadi di sini ada pilihan login dan register, masuk atau daftar. Aku akan mencoba untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, nama username-nya pembeli 1 misalnya. Kemudian buat password. Selanjutnya di sini kita bisa pilih register untuk mulai mendaftar. Setelah mendaftar, maka tampilan loginnya akan seperti ini. Ada dashboard, kemudian untuk melakukan pengecekan orderan di sini, order. Kemudian ada juga download jika kita membeli produk yang dapat di-download, misalnya seperti e-book. Kemudian address, di sini kita bisa isi alamat untuk pengiriman produknya akan dikirim kemana. Ini saya tambahkan dulu. Jadi misalnya alamat pembeli aku buat seperti ini. Kemudian aku simpan ya. Maka di sini akan terlihat alamat pembeliannya yang sudah tersimpan. Kemudian ada juga menu account detail di sini untuk mengganti email, membuat nama dan juga mengganti password. Di sini bisa kita lakukan. Kemudian pada halaman akun saya ada menu wishlist di sini. Semisalnya di sini aku menjadikan salah satu produknya sebagai favorit, misalnya buku optimasi ini ya, view wishlist. Nah, maka dia akan tertambahkan di favorit ya. Jadi saat masuk halaman akun saya kemudian masuk wishlist akan mengarah ke halaman favorit untuk akun yang kita buat ini. Jadi sudah cukup komplit untuk fitur-fiturnya sebagaimana yang terdapat pada marketplace. Kemudian di sini kita juga bisa logout sebagai pembeli. Selanjutnya di sini aku akan coba untuk mengorder sebuah produk. Misalnya produk e-book yang tadi ya, aku tambahkan ke chart terlebih dahulu. Kemudian aku juga pilih produk lain misalnya seperti artikel. Nah, saat sudah ditambahkan di chart seperti ini, sebenarnya kita bisa buka di sini, klik produknya untuk melihat detailnya. Di sini ada detail lebih jelas nanti. Ini bagian penjualan kita bisa isi nanti. Nah, jadi setelah ditambahkan ke chart, maka akan muncul di sini pada bagian pojok kanan atas akan muncul daftar belanja kita. Di sini bisa kita close untuk menghapus dari keranjang. Kita bisa lihat detailnya. Jadi di sini mengenai pembelian produk yang telah kita lakukan. Misalnya di sini 2 produk. Kemudian di sini akan ditotal secara otomatis. Di sini juga ditampilkan rekomendasi produk terkait subtotalnya. Kemudian ada pajaknya jika diperlukan. Kita bisa tambahkan fitur menu pajak. Kemudian di sini pengirimannya gratis karena ini dikirimkan ke kota Semarang, kota yang ada
yang sudah saya setting, di mana untuk satu kota yang sama mendapatkan gratis ongkirnya. Nah, kita bisa atur itu. Kemudian jika sudah, kita bisa pilih proses checkout. Note atau catatan, pilih alamat pengiriman ke Semarang dengan kode pos untuk produk jasa pengiriman gratis. Nah, jadi secara otomatis ini gratis ya untuk pengiriman ke kota Semarang. Jadi untuk kota-kota lainnya yang saya setting tidak gratis, maka akan secara otomatis ada biaya ongkirnya. Di sini juga sudah aku atur mengenai beratnya, kemudian aku tambahkan pajak. Nah, sebagaimana pembelian pada umumnya, nanti kita juga bisa mengisi di sini detail mengenai pembeli. Kemudian di sini kita bisa beri catatan kepada penjualnya, kirim secepat mungkin misalnya. Kemudian di sini kita bisa juga pilih untuk mengirim ke alamat yang berbeda. Misalnya jika kita melakukan dropship, kemudian jika sudah melakukan di sini metode pembayarannya saya pilih direct bank transfer. Jika sudah, kita bisa pilih place order untuk melakukan order produk. Nah, di sini dapat dilihat data pembeliannya, ada order numbernya, kemudian tanggalnya, emailnya, dan juga metode pembayarannya. Nah, di sini metode pembayarannya sudah saya tetapkan untuk ke Bank BCA dengan nomor rekening berikut. Selanjutnya di sini ada informasi mengenai keterangan produk yang dibeli dan juga total pembayarannya. Di sini ada informasi mengenai data pembeli dan alamat pengiriman. Jadi kita bisa melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, kita bisa cek di akun saya di sini, pilih ke order, menu order. Kemudian di sini dapat dilihat mengenai statusnya. Jadi sistemnya ini berbeda dari marketplace untuk sistem transaksinya. Karena ini website pribadi, kita melakukan sebagai penjual atau pemilik website, kita bisa memilih untuk melakukan pengubahan status secara manual, karena mungkin kita juga perlu mengetahui ya apakah uangnya sudah ditransfer. Jadi di sini juga dapat dilihat actionnya, statusnya di sini dalam hold. Nah, selanjutnya sebagai penjual di sini kita bisa pilih plugin Womerance. Di sini ada sebuah notifikasi pembelian pada dua produk di sini. Nah, selanjutnya pada plugin Womerance di sini menunya kita dapat klik, dan pada bagian order di sini akan terlihat mengenai order-order yang pernah dilakukan oleh pembeli. Nah, kita dapat melihatnya ordernya di sini 4 menit yang lalu, ada juga order-order yang lainnya. Di sini ada yang sudah komplit, di sini ada yang masih on hold pada tahun 2021 misalnya ya. Misalnya saat seorang pembeli melakukan order namun belum mentransfer uang ke rekening yang sudah kita siapkan tadi, makanya kita bisa hold saja yang tadi. Misalnya tidak ada aksi selanjutnya dari pembeli untuk mentransfer uang, maka kita bisa klik, kemudian kita pilih statusnya pending payment jika pembeli tidak segera melakukan transfer uang untuk pembeliannya. Namun apabila pembeli sudah selesai melakukan transfer uang, kita bisa klik orderannya di sini. Kemudian pada bagian ini kita pilih statusnya menjadi processing. Misalnya di sini ada banyak statusnya, processing. Nah, processing ini berfungsi saat kita melayani transaksinya ya. Kita sudah menerima uangnya, kemudian kita tinggal mengirim atau memberikan produk yang dipesan oleh pembeli. Jadi kita pilih processing dulu, kita update statusnya. Kita juga bisa kasih catatan ke customer. Di sini ada private note ataupun note ke customer jika ingin memberikan pesan terkait produk yang diorder. Nah, di sini saat kita ubah statusnya ke processing, maka dapat dilihat di sini statusnya processingnya. Selanjutnya pada bagian akun pembeli satu yang tadi, di sini pada menu order
maka di sini statusnya akan beralih ke processing atau sedang diproses. Nah, detail lengkapnya kita bisa pilih view tadi, kemudian di sini saat ini sedang diproses statusnya ya. Nah, di sini ada informasi lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa ubah statusnya lagi apabila sudah selesai melakukan pengiriman, apabila barang sudah berhasil kita kirimkan dan transaksi sudah selesai, kita bisa ubah statusnya dari processing ke complete. Kemudian kita pilih update. Maka untuk catatannya di sini sistem penjualan secara otomatis orderan tersebut akan berada pada status komplit. Nah, statusnya akan nampak seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk sistem penjualannya. Kemudian di sini untuk produknya kita bisa melihatnya di sini pada menu produk. Di sini akan terlihat mengenai produk-produk yang sudah kita publish, sebagaimana di marketplace kita bisa menambahkan gambar, judul, kemudian deskripsi, stok, harga, kita tambahkan kategori dan juga tag. Nah, jadi sudah seperti yang ada pada marketplace populer seperti Shopee dan Tokopedia. Namun bedanya kita di sini membangunnya untuk produk yang kita jual secara personal. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat reviewnya. Jika ada review dari pembeli, kita bisa melihatnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk plugin yang aku gunakan pada sistem penjualan ini, yaitu kira-kira 1, 2, kira-kira ada 8 plugin utama yang aku gunakan untuk membangun sistem penjualan sederhana pada website ini ya. Jadi kira-kira seperti itu mengenai sistem penjualan sederhana yang dapat dibuat menggunakan WordPress. Untuk tutorial pembuatannya mungkin akan saya bagikan di lain waktu. Jika kamu tertarik untuk memiliki sistem penjualan sederhana ini, kamu bisa order langsung kepada saya melalui email yang aku taruh di deskripsi video ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.